Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, berkah karunia dan rahmat serta nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, kita diberikan kesehatan dan kesempatan waktu untuk berthalabul ilmi di pagi yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita di pagi yang sangat cerah ini mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini di majelis ilmu ini bisa memberikan faedah yang amat besar untuk agama kita, tentunya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik dan benar. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan pertolongan Allah, bisa menjalankan agama ini, ibadah kepada Allah secara istiqamah. Amin, Allahumma amin. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya ibadah sholat adalah ibadah yang paling agung, yang paling besar fadilah dan keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya ibadah ini harus dibarengi dengan ilmu, karena segala sesuatu urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa didasari ilmu, maka bisa jadi ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Hanya capek yang kita dapatkan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal ibadah yang kita lakukan ini, kita berharap kepada Allah agar mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan rahmatnya berupa surga Allah nanti pada hari akhirat. Oleh karena itu kita harus benar-benar menyisihkan waktu yang telah Allah berikan untuk menuntut ilmu syar'i ini, agar kita bisa melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehubungan dengan sholat, maka telah disebutkan bahwa pembuka daripada sholat adalah wudhu. Maka apabila kita ingin melaksanakan ibadah sholat dan bisa sholat itu mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka harus diawali dengan wudhu. Tentu wudhu yang kita lakukan benar menurut syariat Allah, sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim yang berada di kitab Bab Thaharah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawadda wa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu wa yusalla rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Hadis ini berasal dari Utbah bin Amir. Beliau sahabat Rasulullah SAW mendengar Rasulullah SAW bersabda, tak seorang pun seorang muslim berwudu lalu memperbagus wudunya. Yang dimaksud memperbagus wudunya ini adalah wudu yang dilaksanakan dengan bimbingan yang telah ditutunkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana wudunya Rasulullah, sunnah-sunnahnya bagaimana. Ini namanya wudu yang diperbagus. Maka setelah melaksanakan wudu dengan bagus, kemudian bangkit mengerjakan sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya semata-mata karena Allah, illa wajabat lahul jannah, kecuali surga pasti menjadi miliknya. Inilah keutamaan sholat dan wudhu yang ditunaikan dengan benar. Di sini ada hukum sebaliknya. Apabila dia mengerjakan atau melaksanakan wudhu tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan syariat Allah, dia wudhu hanya berdasarkan melihat orang lain wudhu sehingga wudhunya tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dia sholatnya tidak benar. Ini hukum kebalikan dari tadi. Wudhunya tidak benar, sholatnya juga tidak benar, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka mustahil dia akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi hukum kebalikan dari hadis ini adalah apabila dia mengerjakan wudhu tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia mengerjakan sholat, begitu juga sholatnya tidak sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Rasulullah SAW, maka khawatirkan sholat wudhu dan sholat yang dia tunaikan tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Sungguh sangat rugi kita telah menyempatkan waktu, telah keluar biaya, air sudah digunakan, dan waktu telah disia-siakan, digunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi karena ibadah yang dia tunaikan tidak sesuai dengan syariat yang Allah syariatkan, tidak sesuai dengan bimbingan yang Allah tentukan untuk umatnya ini, maka boleh jadi sholat dan wudhu yang dilakukan tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, pentingnya dalam menuntut ilmu yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kalau tidak didasari dengan ilmu, maka semua ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal kita berharap dari wudhu dan sholat ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla.
Karena sholat yang ditunaikan dengan benar sesuai dengan syarat dan rukun yang telah disyariatkan oleh Allah dan ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka sholat itu sendiri akan membentengi diri dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla, membentengi diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah, bacalah Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu. Maksudnya apa-apa yang diwahyukan oleh Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat dengan benar. Di sini Allah berfirman dengan as-shalah, di mana lafal as-shalah adalah didahului dengan alif lam, yang dimana dalam ilmu bahasa Arab kalau ada kata diawali dengan alif lam, itu namanya alif lam ma'rifah, maka tentunya kata yang diawali dengan alif lam itu sesuatu yang sudah jelas diketahui. Artinya di sini maksud yang dikandung oleh ayat wa aqimis shalah, dan tunaikanlah sholat yang benar sesuai yang telah diketahui dalam syariat Islam dan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud as-sholah. Innas sholata, sesungguhnya, ini dalam diawali dengan non-tauk. Innah adalah taukid, penegasan bahwa sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar. Maksud ayat ini, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah pelaku itu dari perbuatan keji dan mungkar. Ini jelas firman Allah, bukan kami yang membuat ayat ini, tapi Allah sendiri yang maha kuasa, yang menentukan syariat ini, yang menginginkan hamba-hambanya itu selamat di dunia dan akhirat. Allah mengatakan, sesungguhnya sholat yang ditunaikan dengan benar akan membuat pelakunya terbentengi dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu maksudnya. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah, maksudnya mengingat Allah di sini adalah sholat, dan sungguh sholat itu adalah ibadah yang paling besar keutamaannya. Di sini Allah tekankan lagi dengan lam taukid, la dzikrullah wala dzikrullah, dan sungguh mengingat Allah, yaitu sholat, akbar, lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita harus benar-benar menunaikan sholat sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah dan diajarkan langsung oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam,
karena yang tahu tentang ibadah yang benar itu adalah Allah, dan yang tahu persis, yang mendapatkan wahyu dari Allah bagaimana salat yang benar itu adalah baginda Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu kita hendaknya dalam beribadah ini benar-benar menjalankan ibadah ini sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau sudah ini dilaksanakan dengan benar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi yang telah disampaikan, dan juga sesuai dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah SAW, maka ibadah dalam hal ini wudhu yang dia lakukan dengan benar, solat yang ditunaikan dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka orang tersebut akan dibentengi oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga sabda Rasulullah bahwa orang yang melaksanakan ibadah dalam hal ini wudhu dengan benar dan sholat yang benar, maka dia diwajibkan untuk memasuki surga yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang tentunya menginginkan pahala yang besar dari si Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah sesuai dengan ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Azza wa Jalla, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin. Mudah-mudahan nasihat atau mauidhah yang disampaikan di pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kami pribadi dan juga kepada kawan-kawan media di sini, juga para jamaah dan pemirsa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan pertolongannya agar kita istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu, karena ilmu inilah yang akan membimbing kita kepada jalan yang lurus. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat, dan apabila ada benarnya, itu semua semata-mata datangnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kesalahan sana sini, itu murni datangnya dari kami pribadi. Hanya kepada Allah kami mohon ampun. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan membimbingnya kepada jalan-jalan yang lurus. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majelis kita ini agar kita mendapatkan ampunan dan barokah dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.